Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini dari kelompok kami, kelompok 8, akan melakukan presentasi mengenai analisis perhitungan ya coherence time dalam mengatasi efek Doppler pada mobile communication system berdasarkan studi kasus. Nah, di sini kami ada menggunakan beberapa studi kasus, ya ada 3. Itu nanti studi kasusnya ada di LTE 2 dan Wi-Fi 1. Nah, oke. Mungkin kamu berlama-lama lagi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8 itu ada 3 orang. Ya, yang pertama itu ada saya sendiri, Nicholas Natarigan. Terus ada yang kedua itu ada Esra Kaban dan Naufal Aiman Nugraha. Oke, outline yang kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama itu introduction, itu meliputi ada beberapa bagian, ada background, problem statement, dan purpose of research. Yang kedua itu ada basic theory, ya, yang ketiga ada metodologi, dan terakhir kita akan membahas hasilnya. Oke, yang pertama introduction, boleh dijelaskan oleh Mas Esra. Baik, untuk introduction-nya, yang dimana itu adalah latar belakang di era komunikasi seluler yang semakin maju ini. Sistem komunikasi seluler menjadi bagian penting untuk menyediakan koneksi yang handal serta berkualitas terhadap pengguna. Akan tetapi untuk efisiensi dari pengoperasian dari sistem komunikasi seluler ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi. Contohnya adalah efek Doppler. Di sini efek Doppler adalah perubahan frekuensi sinyal yang terjadi karena adanya pergerakan relatif antara pemancar dan penerima. Pada konteks komunikasi seluler ini, efek Doppler disebabkan dari distorsi sinyal untuk mempengaruhi kualitas komunikasi. Nah, untuk mengatasi efek Doppler sendiri itu diperlukan pemahaman tentang waktu yang koheren atau coherent time. Waktu koherensi ini adalah lamanya waktu saluran komunikasi tetap stabil, sehingga sinyal tidak menimbulkan distorsi yang berarti. Nah, berkaitan dengan tugas besar tentang analisis perhitungan waktu koherensi ini, perhitungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sinyal tetap koheren untuk waktu yang diperlukan dalam sistem komunikasi seluler. Next. Mas, bisa di next. Nah, untuk problem statementnya sendiri itu adalah bagaimana efek Doppler ini tentang kualitas sinyal transmisi yang dihasilkan. Kemudian adalah bagaimana koherensi time yang digunakan pada metode yang akan datang untuk mengatasi efek Doppler ini. Nah, kemudian bagaimana kalkulasi dari coherent time ini beserta dengan analisis desain yang akan dilakukan pada mobile communication system. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisa apa yang terjadi dari efek Doppler, apakah mempengaruhi kualitas transmisi sinyal dalam mobile communication system. Kemudian untuk menginvestigasi bagaimana cara penggunaan coherence time ini dan metode apa yang dilakukan untuk mengatasi efek Doppler pada transmisi yang bergerak gitu kan. Kemudian untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang terjadi dan cara untuk mengkalkulasikan atau memperhitungkan dengan menggunakan koherensi time ini dalam menghadapi efek Doppler. Next. Oke, untuk basic teori atau dasar teori bisa dilanjutkan oleh Mas
Noval. Ya, untuk basic teori di next. Ya, di sini dalam perlambatan sinyal itu ada 4 tipe. Yang pertama direct path, yang merupakan sinyal yang dipancarkan dari transmisi tidak terhalang oleh benda-benda seperti rumah, pohon, dan benda-benda lainnya. Yang kedua itu ada reflection atau pemantulan. Fenomena ini merupakan gelombang radio yang mengenai media atau medium yang memiliki sifat listrik yang berbeda dan memiliki dimensi yang besar dibandingkan dengan panjang gelombang dari gelombang yang merambat. Jumlah energi yang dipantulkan dan ditransmisikan bergantung pada koefisien refleksi yang dikenal dengan notasi R. Selanjutnya, yang ketiga itu ada difraksi. Difraksi menggambarkan kondisi di mana jalur propagasi sinyal antara pemancar dan penerima terhalang oleh objek. Gelombang elektromagnetik tersebut akan terurai dan merambat di sekitar permukaan objek yang terkena gelombang tersebut. Lalu yang keempat ada scattering. Scattering merupakan fenomena di mana gelombang yang ditransmisikan dengan objek memiliki permukaan yang kasar atau objek dengan permukaan yang lebih kecil. Contohnya seperti daun, pepohonan, atau tumbuhan yang menyebabkan energi pantul menyebar ke seluruh arah. Ya, bisa next. Nah, di sini untuk Doppler split. Doppler split adalah fenomena pelebaran spektrum sinyal yang didapatkan oleh pengaruh multiplex spreading dan pergerakan pengguna yang menyebabkan progresif. Lalu yang kedua ada coherent time. Coherent time merupakan durasi waktu pengukuran yang bersifat statik, di mana nilai respon impuls kanal tidak berubah terhadap waktu. Dapat dilihat skema hubungan antara parameter Doppler split dan coherent time. Yang ketiga ada delay split. Delay split adalah lebar pulsa dari impuls yang ditransmisikan antara pemasok dan penerima, yang disebabkan oleh propagasi pantulan dan hemburan pada saluran komunikasi. Nah, di sini delay split dapat menyebabkan terjadinya interferensi karena setiap simbol dapat saling tumpang tindih. Yang keempat ada coherent bandwidth. Coherent bandwidth adalah parameter statistik dari rentang frekuensi di mana kanal komunikasi dapat dianggap tidak berubah. Ini dapat terjadi karena sinyal yang masuk ke kanal komunikasi dianggap melewati semua komponen spektral dengan gain dan fase linear yang sama. Ya, next, Mas. Nah, untuk formula coherent times di sini wavelength lambda sama dengan C per Fc, maksimum frekuensi deviation sama dengan Fm itu sama dengan V per lambda. Nah, untuk Doppler split Dt sama dengan Fm. Untuk coherent time-nya Tc sama dengan 0,423 per Fm. Atau Tc sama dengan 9 per 16 pi Fd. Oke, sekarang kita masuk mengenai metodologi yang digunakan ya. Oke, oke, di sini merupakan flowchart untuk penelitian ini. Yang pertama kita itu menetapkan dasar teori yang kita gunakan. Setelah itu menetapkan parameter-parameter yang kita gunakan untuk dalam perhitungan. Setelah itu proses perhitungan, hasil sesuai dengan teori atau tidak. Nah, setelah itu analisis dan selesai.
Untuk parameter yang kita gunakan, yang pertama itu ada frekuensi carrier-nya, itu ada simbolnya F atau FC. Ya, di sini kita gunakan 2100 dan 2400 MHz. Sedangkan untuk kecepatan user, kita simbolkan dengan V dengan kecepatan 100 km per jam. Dan simbol durasi LTE dan Wi-Fi itu kita simbolkan dengan TC atau time symbol. Ya. Di sini kita pakai 62,5 dan 3,2 mikrosecond. Dan cepat rambat cahaya di ruang hampa itu C, ya 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Nah, dari parameter-parameter tersebut, kita dapat melakukan sebuah perhitungan ya untuk mendapatkan hasil. Ya, yang pertama itu di sini studi kasus pertama itu kita menggunakan LTE ya dengan band frekuensi yang kita gunakan yaitu 2100 dengan kecepatan 100 km per jam dan simbolnya itu kita pakai 62,5 mikrosecond. Nah, ini dapat dikategorikan seperti fading apa. Nah, di sini FC 21 kali 10 pangkat 8 ya. Dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dan kecepatan 100 km per jam dan kita konversi ke meter per second. Kenapa kita konversi ke meter per second? Dikarenakan penggunaan cepat rambat cahaya ini di meter per second. Nah, supaya kita sesuaikan dengan hasilnya seperti itu. Oke, setelah itu kita cari lambdanya atau panjang gelombang dengan rumus C per FC atau cepat rambat per frekuensinya dan didapatkan 0,142. Dari rumus ini kita dapat membagi kecepatan dibagi dengan panjang gelombang didapat 195,56 dan dibagi dengan 0,423 atau bisa dengan rumus 9 per 16 pi FD ya. Nah, didapatkan 21,10 minus 4 second. Ya. Nah, dari kedua ini kita dapat melihat ya bahwasannya nilai TC itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai TC lebih besar dibandingkan nilai TS. Nah, oleh karena itu dapat kita gambarkan bahwasannya ketika ada kanal seperti ini, ketika ada kanal ini merupakan bit time symbolnya, ini merupakan time symbol yang memiliki nilai 62,5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dia memiliki time coherence sebesar 21,6 kali 10 pangkat minus 4. Oleh karena itu, dia memiliki lebih besar time coherence. Nah, fading yang kita dapat katakan di sini yaitu slow fading ya, yang dimana bit-bit yang dikirimkan itu tidak akan rusak seperti itu. Bit-bit yang akan dikirimkan itu tidak akan rusak karena dia tercover oleh si time coherence-nya seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fading ini disebut dengan slow fading atau bit yang dikirimkan andal terhadap kanal yang berubah-ubah seperti itu atau tahan terhadap kanal yang berubah-ubah yang diakibatkan oleh si efek Doppler tersebut seperti itu. Ya. Nah, di sini kita coba menggunakan frekuensi yang lebih kecil ya atau 700 MHz. Ya, di sini frekuensi yang kita gunakan 700 MHz di mana dapat kita dapatkan 700 MHz itu sama dengan 7 kali 10 pangkat 8. Nah, ini akan dibagi dengan hasilnya 0,428 dan dibagi dengan lambdanya juga yang didapat dari sini sebelumnya dan dapatnya 4,883 dan hasilnya masih lebih besar dari time symbolnya. Nah, time symbol ini didapatkan dari ketentuan yang sudah didapatkan di dasar teori ya, di laporan. Itu. Nah, ini juga disebut dengan slow fading. Ya, slow fading karena time coherence lebih besar dibandingkan dengan time symbolnya seperti itu. Nah, apa bedanya dengan kasus access point atau Wi-Fi ya? Di mana kita pakai 2400 ya yang biasa kita lihat itu ada 2,4 atau 5 ya 2,4 GHz atau 5 GHz. Nah, di sini kita coba di 2400 ya. Nah,
Akan tetapi time simbolnya itu disesuai dengan data Turing kami dapatkan itu 3,2 mikrosecond. Ya, 3, mikrosecond itu akan dibandingkan dengan 19,04 kali 10 pangkat min 6. Min 4, sorry. Nah, dari sini kita lihat perbandingan antara ini dua, bahwasannya time coherence masih lebih besar. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bit yang dikirimkan dalam sebuah media atau dalam sebuah kanal, ya, ini merupakan TS-nya, time simbolnya, ini merupakan TC-nya. Bit yang dikirimkan akan andal terhadap kanal yang berubah-ubah seperti itu, dikarenakan nilai time coherence-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai TS-nya seperti itu. Oke, itu merupakan dari sisi kesimpulannya. Ya, sisi kesimpulan ini dinamakan dengan slow fading seperti itu. Ya, ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan laporan. Ini mungkin beberapa yang kami gunakan dan ada juga beberapa referensi yang kami gunakan di laporan kami seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh diarahkan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari rekan-rekan teman-teman sekalian? Oke, boleh Dea. Gimana Dea? Baik, mungkin izin bertanya ya untuk Mas Miko. Suara saya masuk? Masuk Dea. Ya gimana Baik. Dea? Mungkin pertanyaan dari saya adalah tadi kan sudah dijelaskan mengenai time coherence gitu ya. Selain time coherence, apakah ada cara lain untuk bisa menanggulangi efek Doppler, Mas? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin ya, bukan mungkin. Yang bisa meminimalisasi hal tersebut atau efek Doppler ya. Efek Doppler itu diakibatkan oleh mobilitas sang pengguna ya, menjauhi si BTS atau pengirimnya ya, seperti itu. Nah, cara yang paling banyak digunakan itu yang pertama itu ada channel coding selain time coherence ya. Ada channel coding di mana channel coding itu dapat merecovery si bit yang dikirimkan dan diterima oleh si penerima seperti itu. Selain itu juga ada namanya penggunaan MIMO atau antena seperti itu ya. Penggunaan antena yang digunakan contohnya menggunakan antena lebih dari 2x2 atau 4x4, 8x8, 16x8 dan seterusnya seperti itu. Setelah itu ada estimasi kanal ya, estimasi kanal dan selain estimasi kanal itu ada namanya equalizer. Equalizer itu seperti zero forcing dan lain sebagainya. Mungkin begitu Mbak, bisa menjawab atau gimana? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman lain, Mas Adam gimana Mas? Oke, terima kasih atas waktunya. Tadi waktu presentasi dijelaskan mengenai time coherence. Nah, itu apabila time coherence lebih besar dari time simbol, apa yang terjadi, Mas? Oke, ketika time coherence lebih besar dibandingkan time symbol, kebalik Mas, sorry. Mungkin maksud Mas itu time symbol lebih besar daripada time coherence, ya. Ya, itu benar. Nah, kalau time symbol lebih besar dibandingkan dengan time coherence, itu bisa mengakibatkan bit yang dikirimkan itu akan lebih rusak ya. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, itu kalau misalkan time coherence lebih besar dibandingkan dengan time symbol, bit yang dikirimkan itu akan lebih bagus atau lebih baik dikarenakan di cover oleh di time coherence. Sedangkan kalau time symbol lebih besar dibandingkan dengan time coherence, itu disebutkan dengan dinamakan dengan fast fading, ya itu dapat mengakibatkan bit-bit yang dikirimkan pada kanal-kanal yang berubah akan lebih jauh lebih rusak dibandingkan hal tersebut. Seperti itu, Mas. Kira-kira bisa menjawab, Mas? Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin udah cukup dari saya. Oke. Untuk Mbak Dewanda gimana, Mbak? Oke, izin masuk ya. Ya. Mau izin bertanya, kalau
efek Doppler yang besar terjadi pada kendaraan itu kendaraan yang seperti apa ya? Dan cara menanggulanginya bagaimana? Terima kasih. Oke. Efek Doppler ya pada kendaraan selain kendaraan biasa pastinya. Mungkin yang paling dekat sama kita itu sekarang yang lagi booming itu kereta api cepat ya. Ya, kereta api cepat. Yaitu sampai kecepatan di atas 300 km per jam. Ya, sedangkan konvensional aja udah 100 km ke atas ya. Tuh sampai 200. Sekarang kalau kereta api cepat itu 300 ke atas ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, salah satu penggunaan untuk meminimalisasi si efek Doppler tadi itu ada namanya selain yang tadi ya time coherence dan lain-lain itu menggunakan multi carrier ya. Kenapa multi carrier? Karena efek Doppler itu sangat banyak terkena IC atau intercarrier interference ya. Di mana efek IC tadi atau efek Doppler tadi, IC tadi dapat diminimalisasi oleh si OFDM atau orthogonal frequency division multiplexing, di mana sifat ortogonalitasnya itu dapat meminimalisasi si IC. Nah, sedangkan di isi ya karena akibat efek multiplet tadi yang sudah dijelaskan Mas Noval, nah itu dapat mengakibatkan si isi intersimbol interference ya. Nah, ortogonal atau FDM juga bisa meminimalisasi hal tersebut. Ya, caranya seperti apa? Yang dinamakan dengan cyclic prefix. Ya, cyclic prefix itu merupakan salah satu teknologi yang ada di FDM di mana mengcopy simbol yang terakhir untuk dikopas atau di paste di depan simbolnya seperti itu untuk meminimalisasi si intersimbol interference akibat si multiplet. Jadi salah satu cara selain itu juga ya multi carrier, penggunaan multi carrier seperti itu. Gimana Mbak Dewanda? Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Sudah cukup? Mungkin dari teman-teman udah aman ya. Mungkin eh, demikian dari presentasi kami. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bisa hadir di waktu ini. Ya, mungkin dari kelompok 8 sekian. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.